Hello Citizen, ketemu lagi dengan saya Silvan Egistian Nugraha, dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika bagian yang kedua. Jadi buat Citizen yang belum nonton bagian pertama, silahkan cek kolom deskripsi, di sana sudah disematkan link menuju bagian yang pertama. Oke, langsung saja. Nah, pada bagian kedua ini kita akan membahas mengenai arti penting Sumpah Pemuda. Kita akan melihat aspek Sumpah Pemuda dari setiap barisan atau setiap kalimat janjinya. Kita akan coba bahas satu persatu. Ada satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Yang pertama kita akan bahas yang satu nusa. Satu nusa ini bermakna satu wilayah atau tanah air. Oleh karena itu, kita mengakui satu tanah air, yaitu wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia disebut juga dengan istilah Nusantara. Indonesia yang memiliki sekitar 17.000 pulau merupakan wilayah kepulauan yang menjadi satu kesatuan, bukan wilayah yang terpisah-pisah. Satu nusa secara sederhana bisa diartikan, walaupun kita sebagai bangsa Indonesia ini memiliki ribuan pulau yang berbeda-beda, kemudian kita juga tinggal di daerah yang berbeda-beda, pada dasarnya kita mengakui kita merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Artinya kita walaupun berbeda-beda tempat lahirnya, pulaunya, kotanya, tapi kita mengakui saudara sebangsa dan setanah air. Kita sudah mengakui, kita sudah berjanji bahwa kita merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Kemudian satu bangsa. Satu bangsa bermakna satu kesatuan suku bangsa. Indonesia memiliki suku bangsa yang sangat beragam. Selain itu, keberagaman di Indonesia ada dalam adat istiadat dan kebiasaan. Perbedaan suku bangsa tidak menjadikan kita terpecah belah, tetapi justru menjadi alat pemersatu bangsa. Kalau kita perhatikan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita merupakan bangsa yang sangat beragam. Di satu kota, di satu pulau, itu terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki adat istiadat yang berbeda. Di Bandung misalnya, atau Jawa Barat terkenal dengan suku Sundanya, Jakarta dengan Betawinya, dan daerah lain. Nah, walaupun kita sebagai bangsa Indonesia berbeda-beda suku, namun kita mengakui kita ini tetap satu bagian, yaitu bangsa Indonesia. Kita tidak merasa suku kita terpisah tersendiri atau merasa eksklusif. Justru sebaliknya, kita bersatu dengan suku lain. Setiap suku dan juga bangsa Indonesia ini memiliki keunikan, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Keuntungan kita yang berbagai suku bisa melengkapi kekurangan yang dimiliki suku yang lain. Demi apa? Demi persatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, satu bahasa. Indonesia memiliki beragam bahasa. Salah satunya itu bahasa-bahasa daerah. Bahasa daerah di Indonesia ada sangat banyak sekali. Meskipun demikian, Sumpah Pemuda menyatakan adanya suatu bahasa yang menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dapat juga menumbuhkan semangat nasionalisme. Jelas sekali kita sebagai bangsa yang terdiri dari banyak suku, setiap suku memiliki bahasanya sendiri. Sehingga diperlukan suatu alat untuk mempersatukan perbedaan bahasa tersebut. Karena kebayang ya, kalau kita misalnya suku Sunda ketemu suku Jawa, mereka ngobrol menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Dan itu akan memiliki makna yang berbeda, bahkan tidak saling mengerti. Karena tidak saling mengerti, biasanya akan muncul perpecahan atau konflik, padahal masalahnya hanya komunikasi. Karena itu diperlukan sebuah bahasa yang dapat dimengerti oleh secara nasional sehingga miskomunikasi dapat dihindarkan dan menjadi identitas dari bangsa Indonesia. Serta pada akhirnya bahasa tersebut bisa menumbuhkan semangat nasionalisme.
Namun, ini bukan berarti kita harus melupakan bahasa daerah. Bahasa daerah harus tetap kita pelihara, harus tetap kita lestarikan. Makanya di berbagai daerah masih ada mata pelajaran bahasa daerahnya masing-masing dengan tujuan untuk melestarikan bahasa daerah tersebut yang kini kian hilang. Namun di balik itu, kita juga harus mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Oke, lanjut. Nah, jadi sebagai pemuda, apa saja sih yang harus kita lakukan untuk memaknai Sumpah Pemuda ini? Ini ada beberapa contohnya. Yang pertama, seluruh pemuda dan rakyat Indonesia wajib untuk bersatu dalam rangka berjuang memajukan bangsa Indonesia. Yang kedua, seluruh pemuda dan rakyat Indonesia harus mampu menjadikan keberagaman adat dan budaya sebagai potensi untuk memajukan bangsa Indonesia. Yang ketiga, seluruh pemuda dan rakyat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan tidak pernah berniat untuk mengubahnya. Yang keempat, seluruh pemuda dan rakyat Indonesia memiliki rasa bangga menjadi bangsa Indonesia yang dibuktikan dengan aktif berpartisipasi dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Yang kelima, seluruh pemuda dan rakyat Indonesia harus mengutamakan kehidupan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Dan yang terakhir, seluruh pemuda dan rakyat Indonesia harus meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Jadi itu adalah beberapa contoh yang bisa kita lakukan sebagai pemuda di Indonesia. Saya harap ini tidak menjadi sekedar teori saja, namun benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena percuma kalau kita belajar PPKN, tapi tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena PKN bukan sebatas teori, namun merupakan petunjuk bagaimana kita menghadapi kehidupan sehari-hari agar sesuai dengan Pancasila dan juga nilai-nilai keagamaan yang kita yakini. Dan inilah materi terakhir untuk di bab kelima ya. Dan terima kasih yang sudah menonton. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan kalau Citizen merasa ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau Citizen merasa suka dengan video ini, silahkan di like. Kalau tidak suka, di dislike saja. Terakhir, saya ucapkan, saya Silvan Egistian. Terima kasih.